menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam dadanya, Yesusku luar biasa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami dapat bersama-sama hadir dengan teman-teman kami, dengan orang tua kami, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hati dan pikiran yang tertuju hanya kepada Tuhan. Berikanlah kami semangat ya Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti, kiranya kami dapat melakukannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah panggilan ibadah kita yang terambil dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Lose mau minta adik-adik untuk membantu Lose dalam peragaan ya. Ada yang bisa bantu Lose ke depan? Boleh maju? Ayo maju. Oke. Ada lagi yang mau maju? Bantu Lose? Ayo yang kelas besar, ada yang mau maju? Meme, Ellen, Kreatif, Eva. Oke. Yuk, musik, mari kita mulai. Yang semangat ya, adik-adik ayo kita berdiri. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memanjatkan kasih Kristus di depan mama kakak adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memanjatkan kasih Kristus di depan mama kakak adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Karena ku milik Yesus. Karena ku milik Yesus. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bantu Lose. Silakan kembali. Mari adik-adik bersama-sama kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Doa pengakuan dosa mohon dengan kasih Lose Wiskel untuk memimpinnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih oleh karena anugerah dan berkat Tuhan untuk memanggil kami ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, sebelum kami lebih lanjut lagi meneruskan ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan mau mengampuni, menguduskan dan menyucikan setiap kami Tuhan.
karena melalui perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, dan juga perasaan kami terus-menerus berulang-ulang menyakiti hati Tuhan. Kami tidak menghormati Tuhan, kami tidak menghormati orang tua kami, dan kami tidak mengasihi sesama kami. Kami tidak memberikan satu kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Adik-adik, mari bersama-sama dengan lause kita membaca petunjuk hidup baru kita yang terambil dari Keluaran 20 ayat 12a. Mari kita bersama-sama membaca dari alamatnya dulu ya. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan janji setia kita dengan sikap sempurna ya. Tangannya di sebelahnya, di sebelah badannya yang tegak. Oke, mari kita mulai. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia kepada satu ibu rohani yang salah satu tandanya persepuluhan. 3. Setia mengikuti ibadah sekolah minggu. 4. Setia melayani dalam keadaan suka maupun duka. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Miske, mari bersama-sama kita menaikkan pujian Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ya, shalom anak-anak. Selamat pagi. Siapa yang masih ngantuk? Siapa yang masih malas-malas? Enggak ya? Kalau gitu saya mau ganti pertanyaannya. Siapa yang hari ini bersemangat ikut sekolah minggu? Waduh, cuma 1, 2, 3. Lagi, siapa yang bersemangat sekolah minggu? Next juga angkat tangan, puji Tuhan. Nah, anak-anak, kita semua harus bersemangat ikut sekolah minggu. Walaupun adik-adik kecil, ada adik bayi, tadi kenalan ya, adik bayi itu adik baru loh. Ya, selamat datang. Sahabat nanti bisa kenalan. Walaupun adik bayi kelihatannya mungkin dia pasti belum mengerti, tapi karena mamanya membawakan ada berkat rohani ya, dia kenalan. Kita berdoa, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, semua tutup mata, tidak ada yang bermain.
Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan sudah menolong kami. Saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami semua bukan hanya mendengar lalu melupakan, tapi kami mendengar, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak, selama minggu ke depan kita masih belajar tentang 10 perintah Allah. Hari ini kita sudah sampai perintah yang kelima. Pastor Miska mau review dulu, mudah-mudahan anak-anak nggak lupa ya. Siapa yang tahu firman yang pertama, perintah yang pertama apa? Cepat-cepatan, hanya review saja. Perintah yang pertama apa? Iya, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, cepat-cepatan aja. Coba dibaca, 1, 2, 3. Jangan menyembah, membuat dan menyembah. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya anak-anak harus pergi ke gereja, ke sekolah minggu. Nah, hari ini sudah sampai hukum yang kelima. Yang kelima itu apa? Yang kita baca 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lagi yuk, 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya menghormati di sini adalah menyayangi dan mentaati orang tua. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya. Yuk, Keluaran pasal 20 ayat 12 tadi sudah dibaca. Kita baca lagi, buka Alkitab manualnya. Keluaran 20 ayat 12. Kalau belum bisa dibantu sama lose-losenya. Keluaran 20 ayat 12. Kalau tidak bawa Alkitab, bisa lihat di layar LCD. Sudah dapat? Bentar, ada yang belum dapat. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Sudah, kita baca dari alamat ayatnya dulu. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, pelan-pelan diresapi, dihayati. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, sudah bisa hafal? Perintahnya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu perintahnya. Ada tanda koma. Setelah itu baru ada berkat. Kalau kita hormat, baru ada berkat. Berkatnya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan
Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya apa, Nana? Halo? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lagi, yang dihormati ayah saja atau ibu saja? Ayah saja atau ibu saja? Ibu saja, pada bingung ya. Siapa yang di rumah hanya menghormati ayahnya saja? Dua-dua, pintar. Siapa kalau di rumah yang lebih didengar itu kata mamanya aja? Kalau papanya yang ngomong, gak direken. Kalau siapa kayak gitu? Siapa yang lebih suka apa kata mama? Siapa yang lebih nurut sama mama? Angkat tangan. Siapa yang lebih nurut sama papanya? Karena papanya idolanya, jadi nurutnya sama papanya doang. Siapa yang nurutnya sama papa dan mama? Angkat tangan. Wah. Jadi ingat ya, katanya apa perintahnya? Hormatilah siapa? Ayahmu dan ibu. Boleh tak dipisah? Boleh dipisah-pisah? Boleh dipisah, nah? Enggak boleh. Kalau dipisah, berarti taat perintah ini apa tidak? Tidak. Kalau hanya hormat ayah, berarti taat perintah ini apa tidak? Kalau hanya taat sama ibunya saja, berarti taat perintah ini apa tidak? Tuh, jadi perintah ini lengkap. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak boleh dipisah-pisah. Baru setelah itu dapat berkat. Nah, Lesson itu punya video keren nih videonya ya. Coba lihat anak-anak. Di play-nya pakai gini. Ini salah. Gimana dong? Tolong di play dari sana aja. Ya, coba disimak baik-baik video ini. Ini sikap anak yang menghormati orang tua atau bukan? Hormat pada orang tua. Volumenya dikerasin terus. Sampai di rumah setelah dari sekolah, Tono langsung tiduran di sofa tanpa melepas sepatu dan mengganti baju. Ibu menghampiri dan bertanya, mengapa tidak ganti baju dan melepas sepatu? Apakah kamu tidak enak badan? Tetapi Tono menjawab dengan ketus. Kenapa sih ibu tanya-tanya? Ibu kemudian meninggalkan Tono sendirian, lalu melanjutkan menjemur pakaian dibantu oleh ibunya. Karena penasaran, ingin bertanya pada ibu, mengapa Tono marah, Bu? Ibu menjawab, mungkin Tono sedang capek. Sudah selesai jemurnya, kita masuk yuk. Ketika masuk rumah, Tono sudah ada di dalam kamarnya. Ibu mengetuk pintu dan masuk ke kamar Tono. Lalu ibu menasihati, Tono, meskipun sedang letih atau jengkel, tetapi ketika orang tua bertanya, maka sebaiknya menjawab dengan baik, bukan dengan menjawab ketus, marah, atau menggerutu. Jadi, jangan lupa untuk berlaku hormat kepada orang tua. Oke. Tadi perintahnya apa? Yuk ulangi. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, tadi ada Tono. Tono itu pulang sekolah, dia langsung duduk di sofa, langsung tiduran. Gitu ya. Terus mamanya nanya, Tono, sudah pulang sekolah, kok gak ganti baju? Kata Tononya, apa sih mama ini? Katanya tadi Losa Inggris itu dengar di sini masih bilang, apa itu ketus? Ketus itu jawabnya apa ya? Judes gitu. Ketus itu jawabnya kasar. Mamanya nanyanya baik, jawabnya kasar. Itu hormat atau bukan? Itu sikap yang menghormati atau bukan? Semisal mau balik ke sini. Nah, coba dibaca. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak-anak, arti menghormati itu anak-anak harus menyayangi dan apa
Apa itu di bawahnya? Menyayangi dan taat. Kalau waktu ditanya jawabannya ketus, itu sayang atau bukan? Kan ya? Kalau disuruh Mas pulang sekolah, tasnya ditaruh di meja belajarnya, Milesnya jadi koboi, tasnya dilempar. Itu taat atau bukan? Miles tadi disuruh apa? Tasnya ditaruh di mana, Miles? Ditaruh di meja belajarnya. Miles buang di mana? Jangan lewat situ. Iya. Berarti menghormati atau bukan? Bukan ya. Jadi ingat ya anak-anak, perintah ini sangat mudah. Miles, Matthew, Eben, Aaron. Perintah ini sangat mudah dipahami oleh anak-anak. Elo, Ella pun bisa paham. Anak-anak hari ini dikasih perintah sama Tuhan. Hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Caranya menghormati itu gimana? Harus sayang, harus taat. Kalau nggak menyayangi orang tuanya, berarti hormat atau bukan? Atau tidak? Kalau suka bentak-bentak orang tuanya, hormat atau tidak? Kalau nggak mau nurut sama orang tuanya, itu hormat atau tidak? Simple, sederhana ya. Anak-anak walaupun masih kecil bisa ngerti firman Tuhan ini. Lanjut ya. Nah, terus anak-anak protes, kenapa sih harus hormat sama orang tua? Mungkin anak-anak ada yang begini, mamaku cerewet, mamaku cerewet, papaku orangnya jahat, gak pernah di rumah, masa harus dihormati? Harus hormat atau tidak? Kenapa Ella? Kalau mamanya terus Ella mau hormat apa enggak? Iya. Karena itu untuk apa? Kebaikannya Ella atau mama? Ella pinter loh. Untuk kebaikan Ella dan Ella. Anak-anak tahu tidak bahwa kenapa Tuhan kasih perintah hormatilah ayahmu dan ibumu? Karena orang tua itu wakilnya Allah. Apa itu artinya wakilnya Allah? Penggantinya Tuhan. Hebat. Boleh nggak kita kasih tepuk tangan buat Ella hari ini? Hebat sekali dia dapatkan kata yang tepat. Ya, maksud ya, penggantinya Tuhan. Bukan untuk disembah loh, mama papa yang disembah. Haleluya, puji Tuhan, puji mama papa. Bukan itu. Ya, tapi Matthew, papamu, mamamu itu penggantinya Allah, wakilnya Allah. Kalau Matthew hormat sama papa, artinya hormat sama Tuhan. Kalau JJ hormat sama mama, berarti menghormati siapa? Tuhan. Kalau Sora nggak mau dengar-dengaran sama mamanya, berarti nggak dengar-dengaran sama siapa? Nggak dengar-dengaran sama siapa? Sama ya, sama Tuhan. Hanesa, kalau Hanesa nggak mau dengar sama mama, berarti Hanesa nggak mau dengar sama Tuhan. Ya, deal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau berempat ini taat sama papa dan mama, berarti taat sama? Wah, yang jawab cuma Matthew, yang berarti taat sama Tuhan. Kalau 1, 2, 3, 4 ini melawan sama papa mamanya, berarti melawan sama Tuhan. Ingat tuh ya. Jadi jangan sembarangan, karena orang tua itu dipilih Allah untuk mendidik, membesarkan, membimbing anak-anak, untuk mengajarkan anak-anak belajar firman Tuhan, belajar kasih, dan yang lainnya.
Nah, jadi gimana caranya kita menghormati orang tua? Pertama lewat perkataan, ya, lewat kata-kata kita. Waktu kita mendengarkan apa yang orang tua katakan, harusnya kalau papa dan mama kita ngomong, kita harus gimana anak-anak? Kalau mamanya ngomong, apa? Mendengarkan. Wah, hari ini kelas kecil mendengarkan loh. Waktu orang tua kita ngomong, kita harus mendengarkan. Siapa yang di sini yang di rumah waktu mamanya ngomong, tolong bawa ember cucian, taruh di lantai 2, bawakan rinso. Tolong bawa cucian ke lantai 2, sekalian bawakan rinso. Terus ini yang mendengarkan anak-anak ini naik lantai 2. Sampai di lantai 2, mamanya nanya, cuciannya mana? Tadi mama nyuruh apa sih? Mama tadi kan nyuruh ambil handuk. Tadi disuruh ambil apa? Cucian dan rinso. Siapa yang suka gitu? Mamanya ngomong panjang lebar, anak-anak cuma sambil pergi. Mamanya ngomong apa nggak didengerin. Jadi waktu disuruh anak-anak nggak tahu. Siapa yang masih suka kayak gitu? Anak-anak, kalau kayak gitu artinya anak-anak nggak menghormati. Terus lagi berbicara sopan. Siapa yang suka marah-marah kalau ditegur? Siapa yang suka marah-marah kalau ditegur? Siapa yang suka marah-marah kalau ditegur? Kalau ditegur malah marah, malah gitu-gitu, siapa ya? Nah, sudah tuh, ya, siapa namanya? Aaron, sudah selesai main HP-nya. Kamu sudah main HP dari pagi jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Cukup, kata mama. Lalu Aaron ini, dia tambah marah. Ini contoh, Aaron nggak kayak gitu. Set, dilempar ya, tapi nggak dapat tidur. Tapi dia gitu. Siapa yang masih suka kayak gitu di rumah? Ingat loh anak-anak, ternyata sikap kayak gitu itu menunjukkan anak-anak tidak hormat sama orang tua. Jadi, gak hormat sama orang tua, gak hormat sama anak. Yang ketiga, gimana cara hormat? Bersikaplah yang baik. Ada loh anak yang baik kayak gini. Tolong dong. Enggak, kalau gitu masih baik. Ambilin tasku. Hah? Mamanya langsung ngomong. Hah? Tasku, mah cepet mah telat. Tanpa ngomong, mama tolong mah cepet mah. Tolong mama cepat, aku sudah terlambat. Tapi si anak ini saking dia telat. Mah, cepet. Mamanya kayak apa? Siapa yang masih suka kayak gini? Kakak Amel, dibawa dulu. Siapa yang sikapnya masih gak hormat sama orang tua? Ada orang tua lagi duduk, lagi ngomong, anak-anak lewat aja tuh. Gitu? Siapa yang masih sikapnya sama orang tua? Yo, anak-anak, ingat ya, kalau nggak sopan sama orang tua berarti nggak sopan sama. Hati-hati, diingat baik-baik. Di dalam Alkitab ada 2 contoh anak-anak. Ada 2 contoh anak
satu anak yang hormat, yang satu lagi anak yang tidak hormat kepada orang tua. Siapakah itu? Kita lihat dulu yang hormat ya. Yang hormat dulu, diberikan tolong. Yang hormat dulu. Di dalam Alkitab ada contohnya. Ini adalah contoh anak yang hormat. Yang hitam, ya. Nah, yuk lihat yuk, siapakah contoh anak yang hormat itu? Volumenya dibesarin. Samuel. Pada waktu itu ada sepasang suami istri di pegunungan Efraim bernama Bapak Elkana dan Ibu Hana. Mereka mempunyai anak yang bernama Samuel, yang berarti aku telah memintanya daripada Tuhan. Karena Ibu Hana dikaruniai anak oleh Tuhan, maka Ibu Hana menyerahkan anak ini untuk melayani Tuhan. Setelah itu Ibu Hana mengantarkan Samuel kepada Imam Eli. Saat malam tiba di dalam tidurnya, Samuel mendengar, "Samuel, Samuel." Terbangunlah Samuel dan menghampiri Imam Eli. "Ya Bapak," jawabnya, "aku tidak memanggil engkau." Sampailah Samuel dipanggil yang ketiga kalinya. "Samuel, Samuel." Dia menghampiri Imam Eli yang ketiga kalinya. "Ya Bapa," jawabnya. "Jika engkau mendengarnya sekali lagi, jawablah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Kembalilah Samuel tertidur. Lalu datanglah Tuhan dan memanggil, "Samuel, Samuel." Bangunlah Samuel dan jawabnya, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Setelah itu tidurlah Samuel sampai pagi. Bertemulah Samuel dengan Imam Eli dan bertanya, "Samuel, apakah yang Tuhan firmankan kepadamu?" Samuel menjawab dengan jelas tanpa ada hal yang dikurangi sedikit pun. Setelah Samuel bercerita kepada Imam Eli, berbicaralah Imam Eli, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan bertumbuhlah Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia. Oke, siapa contohnya tadi? Namanya siapa? Samuel. Ya, Samuel. Samuel ini anak-anak diserahkan orang tuanya ke bait Allah untuk jadi apa? Untuk jadi pelayan Tuhan. Dari kecil anak-anak. Dari kecil dia diasuh, dibimbing oleh Imam Eli. Dan dia nurut. Waktu dia sudah besar, dia jadi seorang nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Oh, pinter ya, yang mengurapi ya. Lalu sekarang kita mau lihat contoh anak-anak yang gak taat sama orang tuanya. Nah, gak ada videonya kali ini. Namanya Hofni dan Pinehas. Anak-anak tahu siapa dua anak ini? Siapa yang tahu siapa sebenarnya dua anak ini? Hofni dan Pinehas. Pinter, anaknya Imam Eli. Tadi Samuel, anaknya Elkana dan Hana, dititipkan Imam Eli. Samuelnya nurut, Samuelnya taat, Samuelnya hormat kepada Imam Eli. Waktu dia besar, dia jadi seorang nabi yang hebat. Tapi Imam Eli punya dua anak, namanya Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini gak taat sama Imam Eli. Anak tahu mereka buat apa? Si Hofni dan Pinehas ini waktu jemaat Tuhan, umat Tuhan bawa persembahan ke bait Allah, si Hofni sama Pinehas karena mereka rakus, mereka minta korban persembahan itu. Yang
persembahkan kepada Tuhan karena mereka rakus sekali, mereka minta untuk mereka makan. Kemudian bukan hanya itu aja anak, mereka melakukan perbuatan dosa di gereja, di bait Allah. Imam Eli mengingatkan, tapi tidak mendisiplin, tidak tegas sama anak-anaknya. Anak-anaknya dikasih tahu sama Imam Eli, tapi tidak nurut. Setelah itu Imam Eli biarkan, akhirnya anak-anak yang tadi Hofni dan Pinehas dihukum sama Tuhan. Waktu mereka berperang, Tuhan buat Hofni dan Pinehasnya mati dihukum sama Tuhan. Karena apa? Tidak hormat sama Imam Eli. Tapi Imam Elinya pun dihukum sama Tuhan. Kenapa? Karena dia orang tuanya tidak tegas mendisiplin anaknya, tidak benar mendidik anaknya. Akhirnya Imam Elinya juga dihukum sama Tuhan. Nah, anak-anak, jadi dari ini kita mau lihat, anak-anak ingat tadi perintahnya apa? 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayahnya saja, ibunya saja, dua-duanya, ayahmu dan ibumu. Iya, karena itu wakilnya Tuhan. Kalau nggak menghormati orang tua, berarti nggak menghormati siapa? Kalau nggak menghormati, berarti nggak taat sama perintah. Nah, sekarang ada satu lagi yang ingin Dosen Miske sampaikan. Siapa aja sih orang tua itu? Ternyata di dalam Alkitab, orang tua itu bukan hanya papa dan mama, tetapi ada lause-lause, guru-guru yang membawa kalian mengenal Tuhan. Itu juga harus kalian hormati. Ini contohnya. Di please, tolong ke video terakhir. Habis itu kita selesai. Coba ya. Siapa saja yang harus kita hormati? Kalian juga harus mengingat perintah Tuhan untuk senantiasa berlaku hormat kepada orang tua, tidak hanya ayah dan ibu, tetapi juga kepada guru di sekolah, guru sekolah minggu, dan semua orang tua. Ketika di sekolah dan guru sedang menjelaskan atau memberi tugas, kalian harus menghormati dengan mendengarkan dan bersikap baik. Ketika orang tua minta tolong, maka tanggapilah dengan baik, karena itu adalah sikap hormat. Hormat kepada orang tua adalah perbuatan baik, juga menyenangkan hati Tuhan. Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat merenungkan. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, di bagian firman Tuhan yang lain juga dikatakan, orang tua itu ternyata bukan hanya papa, bukan hanya mama, tapi gurumu, lausemu, atau orang-orang lain yang lebih tua. Lause Miske nggak ingin ya anak sekolah minggu begini, di rumah sama papa mamanya dia hormat. Kalau ada papa mamanya nurut, tapi waktu keluar rumah ketemu sama ai, kungkung, gak sopan. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai waktu di sekolah minggu nurut sama lausenya, tapi waktu di sekolah gak nurut sama guru. Anak-anak, hari ini kita belajar hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang pertama kita hormati papa dan mama, gak boleh pisah-pisah. Menghormati itu menyayangi dan mentaati. Tapi yang kedua juga kita belajar, orang tua itu bukan hanya sekedar papa dan mama, tapi semua orang yang mendidik kalian, yang lebih tua, kalian pun harus menghormati. Ketika kita menghormati mereka, artinya kita menghormati Tuhan. Kalau kita nggak menghormati mereka, kita nggak menghormati Tuhan. Ingat ya. Jadi mulai sekarang boleh sembarangan lagi, boleh nggak hormat lagi. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Perintah ini mungkin bagi sebagian kami adalah perintah yang sulit. Kami seringkali melanggar. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami kesanggupan untuk kami menghormati orang tua karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak, berkati lose-lose, berkati orang tua, supaya kami semua dapat mengambil bagian sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Lose Miska yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik diingat ya, kita harus menghormati orang tua dimanapun kita berada, entah itu di rumah, entah itu di sekolah minggu ataupun di sekolah. Kita harus tetap menghormati orang tua kita, karena dengan menghormati orang tua kita juga menghormati Tuhan. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk membawa persembahan Tuhan. Mari kita siapkan dulu persembahannya. Sudah disiapkan? Kalau yang belum bisa minta dulu apa? Oke, mari kita naikkan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Lagu kedua, adik-adik mulai boleh memasukkannya ke dalam palungan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Silakan dari tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita naikkan sekali lagi. Tanganku kerja Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Musik saja. Adik-adik, mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami setiap harinya. Kini kami membawa persembahan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Papa dan Mama yang sudah memberikan persembahan kepada kami. Dan juga kiranya Tuhan memberkati guru sekolah minggu yang akan mengelolanya untuk kepentingan di komisi sekolah minggu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Warta sekolah minggu, kami mengucapkan selamat datang untuk adik-adik yang baru datang ke sekolah minggu. Silakan bisa memperkenalkan diri untuk maju, Ibu. Silakan. Adakah lagi yang baru datang? Ya ada ya. Namanya siapa? Sinsin. Oh iya. Lahir tak tanggal berapa, Ibu? Oh iya. Kita ucapkan selamat datang dan berikan tepuk tangan pada Sinsin. Mamanya Sinsin siapa Ya. tuh namanya tuh? Namanya Serilsan. Serilsan. Oh, Ibu Serilsan. Susah ya. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Semoga betah di sekolah Minggu. Selamat datang, Adik Sinsin. Untuk penata layangan Minggu 19 Maret 2023, pemimpin pujian akan dipimpin oleh Lose Miati dan pemusiknya oleh Lose Evelyn.
Kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Graciela Kuncoro atau Ella yang berulang tahun pada 10 Maret yang lalu. Silakan yang berulang tahun bisa maju ke depan. Oh, sama Elo yuk, di depan yuk. Sama Elo di depan. Ya, asik. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng ya lagu Happy Birthday. Oh, sama Mama ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, may God bless you. Happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa ya untuk Ella. Tuhan Yesus, terima kasih untuk umur yang telah Tuhan tambahkan kepada Ella. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidupnya hari lepas hari, memberkati sekolahnya, juga memberkati papa mamanya. Kami berdoa dengan nama Tuhan Yesus, amin. Selamat ulang tahun Ella. Happy birthday to you. Ya, sudah tiba pada akhir ibadah kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.